Ya, halo sobat semua, salam otomotif, salam 3 pedal 1 aspal. Masih tetap di channel ini ya. Di sini masih membahas tentang ini ya, tentang belajar setir mobil khusus untuk pemula. Jadi saya ulangi, masih di channel ini masih belajar setir mobil manual khusus untuk pemula yang benar-benar pemula. Nah, ini saya coba akan menyampaikan sesuatu hal yang sederhana mungkin ya, tapi ini sangat penting khususnya bagi sobatku semua, para pemula yang baru mengenal atau baru tahu nyetir ya. Ini masalah di tikungan ya. Nah, di tikungan apa yang harus kita lakukan saat di tikungan ya, sebelum tikungan itu kita sudah mengoper gigi, atau setelah tikungan kita baru mengoper gigi. Jadi sobatku, tikungan di sini saya kategorikan ada 3 ya. Yang pertama, tikungan di jalan yang mendatar ya, tikungan di jalan yang mendatar. Terus yang kedua, tikungan di jalan menurun. Nah, untuk yang ketiga, tikungan di jalan yang naik ya. Nah, sobatku, kalau untuk di tikungan yang jalan mendatar ya, ini kita bisa mengoper gigi, memindahkan persneling ya, misalkan dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah. Itu bisa di saat sebelum tikungan ya kita mengoper, atau setelah tikungan ya. Usahakan jangan mengoper gigi atau menurunkan transmisi ya, ini khusus untuk pemula di tengah-tengah tikungan. Kenapa? Nanti kita coba praktekkan ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk di tikungan menurun. Nah, tikungan menurun juga seperti itu, bisa sebelum tikungan mengoper gigi atau setelah tikungan. Nah, kalau untuk di jalan yang menanjak ya, di tanjakan, ini usahakan sahabatku semua menurunkan transmisi dari yang tinggi ke rendah atau mengoper gigi itu sebelum tikungan. Karena kalau nanti sobatku itu mengoper gigi ya setelah tikungan ya, ini kalau untuk jalan menanjak yang ditakutkan nanti kehabisan napas ya, mesin bisa mati dan akibatnya bisa fatal ya, kendaraan bisa turun dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau untuk jalan lurus bisa sebelum atau setelah tikungan itu mengoper gigi. Kalau untuk jalan menurun juga bisa setelah atau sebelum tikungan itu mengoper. Nah, kalau untuk jalan menanjak usahakan sebelum tikungan itu sudah mengoper gigi ya. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan coba ke tikungan, tapi ini kebetulan adanya di tikungan yang jalannya datar ya. Kalau untuk jalan yang nanjak nanti di lain kesempatan ya. Kalau kebetulan saya pas lagi jalan di daerah perbukitan, mudah-mudahan saya buatkan videonya. Yuk langsung aja kita simak video berikutnya. Nah, sobatku, di sini saya coba akan mempraktekkan ya, jalan yang lurus yang kemudian nanti keluar gang ya, itu di tikungan ya. Ini keadaan mesinnya atau persnelingnya ini sebenarnya pelan, tapi saya coba masuk di 3 nantinya. Nah, terus mau keluar dari gang ya, anggaplah misalkan kita di jalan yang normal sudah persneling 3, terus mau ketemu tikungan atau ketemu keluar dari gang ya, seperti ini. Nah, sahabatku, itu tikungan ya. Nah, bisa yang kita lakukan adalah injek rem ya, injek kopling, lalu kita nikung. Ini belum kita lakukan pengoperan gigi ya. Nah, setelah itu karena misalkan kecepatannya rendah, baru kita ngoper, turunkan persnelingnya misalkan dari 3 ke 2. Nah, ini untuk selanjutnya kita praktekkan ya. Kita masih mau keluar di pengkolan ya, itu tikungan. Nah, untuk yang dilakukan adalah pengoperan sebelum tikungan ya. Jadi ini sebelum tikungan ya, kita pertama kita injek rem, agak berhenti, baru kita turunkan persneling. Setelah itu baru kita belok. Nah, seperti ini. Ini untuk cara yang kedua. Kenapa?
Karena di saat kita melakukan pengoperan itu bersamaan dengan kita belok ya, ini yang dikhawatirkan fokus sobat semua itu belum bisa fokus ya. Jadi nantinya setirnya nggak bisa belok malahan, karena yang satu nanti megang setir, sementara yang satu ini megang persneleng ya. Di saat kita mau ngoper justru nantinya ini akan nyelonong ya. Jadi untuk sobat semua, khususnya bagi para pemula, sekali lagi ya, lakukan pengoperan itu sebelum atau setelah tikungan, jangan pas tikungan, karena kalau pas tikungan nantinya yang dikhawatirkan kendaraan sobatku semua akan nyelonong malahan. Jadi belum bisa fokus, pikiran belum bisa terbagi antara tangan kanan megang setir, terus tangan kiri megang handle atau tongkat persneleng ya, sementara fokus juga kaki menginjak kopling dan menginjak gas ya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi sobat semua yang ingin belajar setir mobil manual ya, khusus para pemula. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, salam otomotif, salam 3 pedal 1 aspal.